Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan daripada Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, maka kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Nah, jadi ini merupakan suatu janji Tuhan di mana apabila kita mau untuk berhubungan dengan Dia melalui doa dan juga kita mau untuk menerima bimbingan-bimbingan daripadanya, maka ketika hari itu tiba, ketika Dia kembali untuk mengklaim miliknya, maka kita umat-umat yang percaya kepadanya, kita semua itu akan diselamatkan dan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Bacaan kita kali ini saya ambil di dalam halaman 370. Tapi sebelum itu, saya ingin agar saudara sekalian mau mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga apa yang akan saya sampaikan sebentar dapat kita semua dengarkan, kita semua diskusikan, dan kita semua pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Tuhan tinggal di antara kerubim. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, jadi kerubim ini merupakan penutup tabut perjanjian atau sayap malaikat-malaikat yang menutup tabut perjanjian tersebut. Tempat tinggal raja segala raja itu, di mana 1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali beraksasa berdiri di hadapannya. Bait suci itu dipenuhi kemuliaan tahta kekal, di mana serafim sebagai pengawalnya bercahaya menyelubungi wajahnya dalam sikap hormat. Keindahan dan kemuliaan yang terdapat pada bangunan indah yang ada di dunia ini, yang dibangun oleh tangan manusia, hanyalah refleksi yang redup dari kebesaran dan kemuliaan tempat kudus surgawi. Nah, jadi di surga itu, di tempat tinggal Bapa kita itu, terdapat begitu banyak sekali malaikat-malaikat yang melayaninya. Di sana juga itu, semua yang tinggal di sana itu, mereka itu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga ketika kita di dunia ini, kita itu bisa melihat banyak sekali bangunan-bangunan dan yang indah, yang megah, yang kita anggap adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi di sini dikatakan bahwa keindahan dan kemuliaan yang kita lihat di dunia ini, yang merupakan hasil buatan manusia, ini hanyalah sebagian refleksi yang redup dari kebesaran dan kemuliaan tempat kudus surgawi. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, bagaimana sesuatu yang kita anggap sudah sangat sempurna di dunia ini, tetapi itu hanya sebagian bayangan kecil dari tempat kudus surgawi. Di dalam bait suci di surga, tempat tinggal Tuhan, tatanya didirikan dalam kebenaran dan keadilan. Di bilik yang maha suci, Ia melihat hukumnya sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia itu diuji. Tabut perjanjian, tempat menyimpan loh-loh hukum itu, ditutupi dengan tutup pendamaian, dan di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya, dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Gabungan inilah yang memenuhi semua surga dengan kekaguman dan rasa hormat. Nah, jadi selanjutnya di sini dikatakan bahwa di bilik yang maha suci, Ia yaitu Tuhan melihat hukumnya sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia diuji.
Nah, jadi kita itu dalam kehidupan ini, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita itu harus kembali lagi melihat ke dalam perintah-perintah ataupun hukum yang Tuhan berikan untuk kita. Sebagai umat manusia, kita itu harus melakukannya. Karena apabila kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka sudah pasti dunia ini akan menjadi kacau karena tidak ada patokan ataupun suatu pedoman untuk sesuatu yang benar. Karena apabila tidak ada hal tersebut, kita itu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemauan diri kita sendiri. Dan juga di sini dikatakan bahwa tabut yang sebagai tempat untuk menyimpan kedua loh batu tersebut yang berisi 10 perintah Tuhan itu merupakan suatu tempat di mana Kristus itu dia mengadakan permohonan kepada Bapanya yang di surga untuk hal penebusan kita semua ya, orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus, di mana Dia itu memiliki hikmat yang tanpa batas, dan juga karena hikmat yang tanpa batas tersebut sehingga Dia bisa merancang rencana penebusan itu. Kerubim di tempat kudus duniawi yang memandang dengan rasa hormat ketutup pendamaian itu melambangkan perhatian seluruh surga mengenai pekerjaan penebusan manusia. Inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat, bahwa Tuhan dapat berlaku adil, sementara Ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbarui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh. Bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan dan memakaikan kepada mereka jubah kebenarannya sendiri untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Tuhan. Kutipan ini diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 433 sampai 434. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini, kita itu harus berterima kasih banyak kepada Tuhan dan bersyukur karena hanya oleh kasih-Nya kita itu bisa untuk diselamatkan. Dan juga Tuhan dapat berlaku adil sementara Ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbaharui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh. Nah, bagaimana ya? Kita itu meskipun kita terjatuh ke dalam dosa, tetapi Yesus itu Dia itu mau berusaha untuk menyelamatkan kita semua. Dan juga Dia itu mau untuk memberikan kita contoh teladan yang benar sehingga kita itu bisa memperbaiki kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik lagi daripada kehidupan sebelumnya. Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan dan memakaikan kepada kita semua jubah kebenarannya sehingga kita bisa dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh. Nah, bagaimana ketika kita sekarang ini telah melakukan dosa atau melakukan begitu banyak kesalahan, tetapi Tuhan itu Dia itu mau untuk kita itu bertobat sehingga kita itu bisa untuk diselamatkan, dan juga melalui hal tersebut kita itu bisa untuk dipersatukan dan hidup bersama dengan malaikat-malaikat yang belum pernah jatuh. Nah, jadi sungguh indah sekali ya pelajaran kita kali ini, di mana Yesus itu Dia mau untuk agar kita itu umat-umatnya bisa diselamatkan sehingga kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia di surga, dan juga kita itu bisa bersama-sama dengan para malaikat memuji dan memuliakan namanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini iman kita itu lebih hari bisa untuk lebih bertumbuh lagi. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dan mematuhi Yesus. Terima kasih. Amin.